Tidak ada yang bisa kita perjuangkan untuk keluarga korban hari ini. Hanyalah memperjuangkan keadilan, sehingga biarkanlah keadilan itu mereka rasakan. Kami keluarga korban memohon kepada jaksa penuntut umum sesuai dengan haknya mengajukan upaya hukum banding agar pengadilan tidak dijadikan sebagai tempat untuk melegalkan pelanggaran asas hak asasi manusia. Meminta jaksa penuntut umum dalam hal ini Kejari Kota Kupang melalui JPU untuk menggunakan haknya melakukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan. Keluarga, kemudian teman-teman aliansi dan penasihat hukum berharap jaksa penuntut mengajukan upaya hukum banding. Itu poin intinya. Ya. Ingatlah bahwa tidak ada yang bisa kita perjuangkan untuk keluarga korban hari ini. Hanyalah memperjuangkan keadilan, sehingga biarkanlah keadilan itu mereka rasakan. Tidak ada yang lebih daripada itu. Tidak ada nilai materi yang kita minta, yang kita tuntut. Kita hanya minta keadilan. Biarkanlah keadilan itu dirasakan oleh keluarga kecil. Kami minta penuntut umum Rintai Sitompul Nersertai Ceki untuk melakukan haknya banding atau melakukan upaya hukum atas putusan yang kita tahu bersama bahwa untuk kelima terdakwa ini merupakan di bawah 2/3 daripada tuntutan penuntut umum. Walaupun kemudian penuntut umum sudah berupaya untuk menerapkan pasal sehingga terdakwa ini hanya dikenakan hukuman 2 tahun penjara dan pada akhirnya hanya divonis 1 tahun penjara. Pernyataan keluarga terhadap putusan majelis hakim dalam perkara meninggalnya Roy Herman Boleh. Mengawali pernyataan ini, izinkan kami atas nama keluarga korban Roy Herman Boleh menyampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan kepada 6 terdakwa yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Atas persoalan tersebut, kami keluarga korban terdorong untuk lebih cermat dalam merumuskan pernyataan sikap terhadap vonis putusan majelis hakim yang memakai nama Tuhan menjatuhkan putusan terhadap ke-6 terdakwa yang tidak melihat secara objektif kejanggalan-kejanggalan dalam proses yang ditangani oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini, dan lebih jauh ke belakang mau melihat secara objektif penyebab utama anak kami Roy Herman Boleh meninggal dunia. Lebih menarik dalam peradilan pidana ini yang menjadi taruhannya adalah korbannya adalah nyawa manusia yang bernama Roy Herman Boleh. Kami tidak melihat alasan memberatkan kepada para terdakwa termasuk terdakwa Martin Soleman Kunai, dan kami juga tidak melihat orang paling bertanggung jawab akibat dari adanya pembunuhan yang mengakibatkan meninggalnya Roy Herman Boleh. Pada persidangan hari Kamis tanggal 4 April 2024, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang telah memutuskan kepada ke-6 terdakwa dalam kasus pembunuhan terhadap Roy Herman Boleh terhadap putusan tersebut. Majelis Hakim memutuskan terdakwa Doni Leonard Kunai dan amar putusan pidana penjara selama 1 tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan. Terdakwa atas nama Steffi Edward Kunai dengan amar putusan pidana penjara selama 1 tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan. Terdakwa atas nama Martin Soleman Kunai dengan amar putusan pidana penjara selama 1 tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan, dan terdakwa atas nama Ruben Logo alias Amalogo dengan amar pidana penjara selama 1 tahun
dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan. Dan Mateus Alang alias Jeto dengan amar putusan pidana penjara selama 9 tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan, dan Marianto Laubura alias Ito dengan amar putusan pidana penjara selama 2 tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan. Jika dideteksi lebih jauh terhadap putusan ini, jauh dari tuntutan jaksa, yaitu terhadap terdakwa atas nama Steffi Edward Konai, terdakwa atas nama Martin Suleman Konai, terdakwa atas nama Ruben Logo alias Ama Logo, dituntut terdakwa dengan pidana penjara 2 tahun, dan terhadap terdakwa Mateus Alang alias Jeto dituntut pidana penjara selama 14 tahun, dan terdakwa Marianto Laubura alias Ito dituntut pidana penjara 12 tahun. Atas putusan tersebut, kami keluarga korban memohon kepada jaksa penuntut umum sesuai dengan haknya mengajukan upaya hukum banding agar pengadilan tidak dijadikan sebagai tempat untuk melegalkan pelanggaran asas hak asasi manusia. Kami berharap pengadilan tingkat banding ataupun pengadilan tingkat yang lebih tinggi sebagai benteng terakhir bagi keluarga korban Roy Herman Boleh. Sebagai para pencari keadilan harus bersikap dengan tegas, menyatakan yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar. Menghukum orang yang bersalah merupakan tuntutan dari hukum keadilan dan kebenaran. Sangat beralasan bagi kami keluarga korban Roy Herman Boleh merasa khawatir terhadap putusan atau vonis hakim akan menimbulkan proses baru yang menyimpang, dendam tersendiri dalam keluarga korban. Penegakan hukum dengan mengesampingkan rasa keadilan bagi keluarga korban justru akan menimbulkan yang kapan saja dapat terjadi keadilan tanpa didasari oleh penegakan hukum yang diskriminatif dan kemanusiaan. Demikian pula halnya keadilan dengan menelantarkan kepastian hukum dan hak asasi terhadap putusan yang tidak adil bagi kami, justru di kemudian hari akan menjadikan saran balas dendam. Atas kekhawatiran, kegelisahan, dan ketidakadilan bagi kami keluarga korban, maka melalui surat pernyataan ini kami keluarga korban memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang melalui jaksa penuntut umum agar terdapat vonis atau putusan kepada ke-6 terdakwa agar menempuh upaya hukum banding, dan apabila dalam pernyataan ini Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang CS jaksa penuntut umum menindakkan permohonan ini 1 kali 24 jam, maka kami akan memberikan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi Kupang agar menindaklanjuti. Dan besar harapan kami perkara ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi. Demikian pernyataan keluarga ini disampaikan agar semua pihak mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai dasar tindakan di dalam penyusun pelaksana kebijaksanaan maupun dalam proses hukum. Keluarga korban Roy Herman Boleh, Sepriani Boleh. Sudah disampaikan pernyataan oleh keluarga korban almarhum Roy Herman Boleh terhadap putusan majelis hakim yang sudah diputuskan pada 4 April 2024 kemarin. Hari ini yang dimana kami mahasiswa, kami di Aliansi BEM Nusantara menuntut Kejaksaan Negeri Kota Kupang jangan hanya pura-pura tuli, jangan hanya pura-pura bisu ketika melihat ketidakadilan yang sedang terjadi terhadap keluarga korban Roy Herman Boleh. Jangan katakan hukum kalau masih mempermainkan keadilan. Tidak pantas dicerminkan. Kejaksaan Negeri Kota Kupang tidak pantas dicerminkan. Jangan katakan demi hukum.
Hari ini kami mahasiswa, kami bersama keluarga korban hadir di sini untuk meminta keadilan agar dirasakan oleh keluarga korban. Hukum digunakan untuk mempermainkan keadilan. Keadilan dipermainkan oleh orang-orang yang berkuasa. Bapak-bapak, tolong aparat kepolisian, tolong koordinasinya seperti apa? Tolong, kami sedang menunggu. Keluarga kuasa hukum 3. Kuasa hukum. Wartawan 1 masuk. Mas satu. Wartawan 1 masuk. Ya masuk. Sudah wartawan. Kami hanya meminta statement tegas dari jaksa penuntut umum dalam hal ini yang bersidang kemarin, sikapnya seperti apa terhadap putusan, melakukan banding atau tidak, itu saja. Baik, terima kasih untuk kehadiran saudara semua. Terkait putusan, kita dari pihak jaksa penuntut umum sedang melakukan penelitian kembali apakah putusan kemarin itu kita tetap atau menerima atau ada upaya lain. Namun sampai sejauh ini kita masih terus melakukan pendalaman sehingga nanti langkah yang kita ambil pun itu sudah tepat. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Baik, terima kasih atas penyampaian Bapak. Mengingat bahwa ada batas waktu untuk menyatakan upaya hukum terkait dengan putusan kemarin. Nah, kalau dikatakan masih mempertimbangkan, menganalisa dan lain-lain, kita mempertanyakan sampai kapan, karena upaya hukum itu kan ada batasnya, batas waktunya kan gitu. Melihat setelah putusan kemarin sampai sekarang, hari tanggal sekarang, saya rasa waktunya tuh sudah sangat lama gitu. Nah, oleh sebab itu kami datang sini untuk menanyakan kira-kira kita bisa dapat kepastian kapan. Jadi begini, kalau terkait batas waktu kita semua sama-sama tahu lah. Tanggal berapa Pak Nelson? 22 batas terakhir. Ya, jadi 22 April ini. untuk terkait apakah kita banding atau tidak, itu kembali kepada jaksa penuntut umum. Ya. Ya, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan ya. Ya. Jadi kita juga tidak mau gegabah untuk mengambil sikap, dan saat ini saya belum bisa kasih jawaban terkait apakah kita mengajukan upaya hukum. Belum bisa karena memang belum menganalisa atau Saya pikir belum butuh waktu yang lebih saya lama tidak lagi. jawab itu. Apapun nanti yang kami putuskan, itu yang menurut kita paling adil. Baik. Mungkin itu saja. Terkait jawabannya Pak Nelson, izin. Kembali lagi saya tekankan, ini kan ada batas waktu. Kita minta Tanya dulu John, batas dari kejaksaan sendiri batas waktunya berapa? batas waktu upaya bandingnya kapan? Kalau kami menghitungnya sampai ke Kalau 22 perhitungan April kalau tidak salah. Makanya dinyatakan banding ya, ya 7 hari. 7 hari itu. 7 hari kan setelah putusannya. Ya, Terpotong masa hari aktif kerja kan. Ya. Itu bersama kira-kira menurut perhitungan jaksa atau jaksa penuntut umum, batas waktunya Untuk harus menyatakan banding berapa? tertanggal berapa gitu biar kita juga bisa. Untuk 7 harinya, kalau dihitung dari putusan kan, karena ini ada libur yang panjang, Ya. nanti kami juga akan koordinasi lagi dengan pengadilan terkait. Kalau hitung 7 hari sudah, Kalau 7 hari kan 7 hari aktif kerja. ya, kan? makanya nanti kita koordinasi dengan. Ya, kalau hitungan kami kuasa hukum 22 April. Batas waktu terakhir. Ya. Jadi saya begini, supaya kita tidak berpanjang lagi, apapun nanti yang kami tempuh, itu sudah menjadi keputusan nanti dari jaksa penuntut umum. Seperti apa nanti baru kita kami bersama. Ya.
terkait ya pernyataan keluarga ini nanti kami serahkan Ya. bahwa kami berharap Jaksa menggunakan jaksa melihat perkara ini dengan hati nurani dalam artian apa yang coba dibuktikan atau dituntut oleh jaksa di dalam persidangan kan tidak dipertimbangkan seluruhnya oleh majelis hakim dalam artian di bawah 2/3 kan seperti itu. Kami berharap si jaksa bisa melakukan hukumannya terkait Saya luruskan sedikit, bukan di bawah 2/3. 3 sampai Kalau 20. untuk itu setengah. ya. Ya, Saya diluruskan itu bukan 2/3. Kemudian apapun nanti kami berharap sih jaksa bisa melakukan upaya kembali terhadap tersangka-tersangka yang diputus 5 terdakwa 5 selain terdakwa, ya. pelaku penusukan. selain pelaku. Maldianto Labura, Martian Konai, Stevi Konai, Doni Konai, Ruben Logo. Ya. Itu dari tuntutan vonisnya dijatuhkan setengah. Lazimnya dalam praktek menurut hemat kami bahwa jaksa mengajukan banding terhadap putusan hakim seperti itu. Tapi kami kembalikan ke hak jaksa dan hati nurani jaksa ya, Pak Nelson. Dan kami sudah berbicara dengan pihak keluarga siap menerima apapun putusan dari bandingan konsekuensinya seperti apa. Kami berharap jaksa menggunakan upaya hukum banding ini untuk memperjuangkan keadilan putusan. Mohon diterima. Tambahan lagi nih. Silakan. Bapak, terima kasih sudah hadir di kami di sini. Pada intinya bahwa kedatangan kami di kejaksaan ini adalah hanya satu poin, minta untuk melakukan banding. Keluarga pun sudah tahu bahwa siap menerima apapun keputusan itu banding nanti seperti apa siap menerima. Yang terpenting sekarang adalah bahwa jaksa melakukan upaya banding pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan saya kira deadline waktu apanya ya. Batas waktu mengajukan banding. Bahwa setelah putusan seharusnya penuntut umum sudah Punya waktu yang cukup. punya waktu yang cukup untuk melihat itu, dan mungkin setelah putusan kalau memang totalitas untuk bela korban artinya bahwa sudah ada titik terang, setidaknya ada titik terang apa keputusan dari jaksa, apakah akan melakukan upaya banding atau tidak. Jangan sampai kita pikir-pikir dan waktunya habis itu Bapak. Jadi kita tahu bersama bahwa aliansi sudah ini berjuang kita sudah 20 kali aksi, dan saya pribadi Bapak mewakili kawan-kawan aliansi bahwa saya tidak ingin sebenarnya bentrok dari kepolisian dan kejaksaan. Bahwa pada intinya kita memperjuangkan kebenaran keadilan. Jadi itu poinnya. Jadi saya tidak ingin lagi terjadi hal-hal yang tidak bentrokan yang kawan-kawan dengan hukum. Bahwa pada intinya kita ini sebenarnya satu kesatuan, hanya berbeda lembaga. Jadi kita tidak ingin juga untuk memperpanjang masalah ini. Pada intinya kita minta itu banding. Apabila Bapak mungkin penegasan daripada Alexi izin, apabila penuntut umum tidak menyatakan banding, yang saya takutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini ketidakpuasan keluarga bisa terjadi hal yang tidak. Artinya bahwa kita jangan ciptakan konflik di tengah masyarakat. Biarkanlah keadilan itu dirasakan korban. Bahwa pada intinya ada orang yang mengira, kita tahu lah, Pak jaksa tahu lah semua, mungkin lebih tahu dari saya lah, pasti lebih tahu dari saya persoalan ini. Jadi tolonglah Pak, pakai nurani, kita bantu keluarga. Dari kami seperti itu, jangan sampai kita duduk kejaksaan nanti dengan lebih brutal kan, tidak elok juga. Tapi kalau memang jaksa tidak menyatakan banding, kita akan lakukan itu pasti. Mungkin dari saya begitu, Pak jaksa terima kasih banyak. Yang satu membahas ya. Juga nanti di saat bersamaan juga per hari ini Pak Nelson kita juga kirim ke Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda bagian pengawasan dan sebagai elemen di dalamnya. Kira-kira jadi satu lagi kita bantu. Artinya kan kita berharap adanya jawaban atas aksi kita hari ini, atas aksi dari teman-teman ya. Kira-kira kalau memang masih dilakukan penelitian, kita bisa dapat kabar kapan gitu. Entah melalui kuasa hukum, koordinasi dengan Pak Nelson atau melalui siapa saja. Artinya kan kita bisa ada gambaran. Nanti Mungkin boleh lewat hukum, boleh Mas BPN, lewat PAU bisa. Ya. Selanjutnya mungkin hari ini atau besok kita koordinasi. Ya koordinasinya arah ya. Baik gitu ya. Oke, mungkin yang ini terakhir Bapak, misalnya kita tidak dapat jawaban dalam 2 hari, maka dipastikan akan aksi. Kalau 2 hari tidak ada jawaban, pasti kita akan aksi. Jadi itu terakhir. Baik, saya rasa cukup. Pak Nelson, makasih.
Oke, makasih. Ya. Jadi pada intinya keluarga, kemudian teman-teman aliansi dan penasihat hukum berharap jaksa penuntut mengajukan upaya banding. Itu poin intinya. Ya. Dari pihak kejaksaan sendiri gimana? Saya belum bisa untuk sampaikan di sini. Ya, apapun nanti hasilnya yang diputuskan oleh jaksa penuntut umum itu sudah melalui pertimbangan yang matang. Apapun itu hasilnya. Mungkin ada pertimbangan khusus. Ya, nanti itu bagian dari pertimbangan yang akan diambil oleh. Kira-kira pertimbangannya berupa seperti apa itu? Itu nanti pembahasan kita di dalam. Ya. Teknis sekali. Iya. Baik, mungkin itu saja. Ya, Terima kasih. ya. Terima kasih teman-teman media. Selamat siang, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya mau jelaskan bahwa hari ini kami mendampingi keluarga korban khususnya, bersama-sama juga dengan teman-teman aliansi untuk meminta jaksa penuntut umum dalam hal ini Kejari Kota Kupang melalui JPU untuk menggunakan haknya melakukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan, khususnya terhadap 5 terdakwa yang vonis hakimnya adalah separuh daripada tuntutan, yaitu atas nama terdakwa Martin Konai, atas nama terdakwa Stevie Konai, Doni Konai, Ruben Logo, dan Marianto Landa. Nah, mungkin momentum ini menurut hemat kami dijadikan momentum untuk membuktikan integritas dan hati nurani dari jaksa penuntut umum dalam memeriksa atau menuntut perkara ini di dalam sidang pengadilan. Tentunya bukan hal baru bahwa putusan hakim yang di bawah atau separuh daripada apa yang dituntut jaksa, lazimnya jaksa selalu melakukan upaya banding karena jaksa merupakan representatif dari korban atau mewakili hak korban. Jadi apabila ada putusan yang jauh daripada nilai tuntutan ataupun dianggap penerapan hukumnya yang keliru sehingga putusan hakim jadi jauh lebih rendah, maka sewajarnya atau lazimnya jaksa harus melakukan banding. Hal mana yang tadi sudah kami klarifikasi ke Kejari Kota Kupang yang mana diterima oleh Pak Nelson tadi. Beliau meminta waktu untuk mempelajari berkas lagi dalam beberapa hari ke depan, sehingga nanti setelah itu dia akan berkoordinasi langsung melalui kepada kuasa hukum atau bersurat mungkin kepada kami selaku kuasa hukum dan kepada keluarga almarhum. Yang kami mau tekankan adalah jangka waktu untuk jaksa berpikir menurut hemat kami sudah cukup lama, mulai dari putusan tanggal 4 sampai dengan selesainya cuti bersama atau hari libur, yaitu pertanggal hari ini. Jadi menurut hemat kami atau kami berharap paling lama 2 hari ke depan sudah ada jawaban pasti daripada Kejari terkait permohonan daripada keluarga untuk minta jaksa melakukan upaya hukum banding. Mungkin seperti itu. Dia yang mati dibunuh oleh tangan manusia tak berperi kemanusiaan. Darahnya tumpah di atas tanah, dan darah ini menjadi api, menjalar membakar seluruh keluarga. Setiap hati marah, setiap kepala panas. Darah sudah tertumpah. Bumi panas dan langit panas, nyala menjadi api unggun, membangunkan keluarga dan aliansi, bangkit serentak, berdiri menantang kematian ini, menuntut bela anak dan istri, menuntut bela keluarga tertindas, darah tertumpah menuntut balas. Dia sudah mati, seorang ayah, seorang suami, tapi darahnya merah, memerangi langit dan bumi, memerahi jiwa dan juang, mengingatkan kita tentang manusia yang tak berperi kemanusiaan. Darahnya tertumpah menuju menang, merah warna darah anak manusia. Dia sudah mati, tapi anak dan istrinya, seluruh keluarga akan menyuarakan namanya, Roy Herman Boleh, yang adalah tulang punggung keluarga. Hukum tetaplah hukum,
Hukum bukanlah untuk diinjak. Hukum bukanlah untuk dipermainkan. Hukum bukanlah untuk biadaban, tapi untuk keberadaban. Banyak kasus kejahatan belum selesai dan penuh misteri. Hakim dan jaksa dibeli. Hukum negeriku layaknya hukum rimba. Rakyat miskin tak berdaya dikambing hitamkan demi menuntut nafsu dunia semata. Seakan mereka lupa pahatan sila pertama Pancasila. Inikah hukum? Inilah hukum. Ini bukan cerita fiksi atau dongeng pengantar tidur. Terkadang hukum tajam dan terkadang hukum tumpul. Lagi-lagi inkonsistensi. Katanya equality before the law. Semua orang sama di hadapan hukum. Tidak ada diskriminasi. Faktanya eufemisme hukum belaka. Miris melihat para tikus tak menangis padahal mereka menuju jeruji besi. Miris mereka tak akan meringis. Koneksi yang kuat adalah solusi. Miris cuap-cuap rakyat kecil tak digubris padahal katanya negara demokrasi. Jelas itu hanya kata pemanis. Keadilan seperti itu tidak diperdebatkan. Miris banyaknya penegak keadilan malah berbisnis padahal seharusnya kebenaran yang dicari. Jelas uang lebih sadis. Baginya lembaran rupiah adalah apresiasi. Disiasat keadilan menjadi garis depan yang melebihi suaramu, menggelegar seperti guntur. Di balik jeruji selalu menghantui bak air mata, tapi hanya sebatas rakyat miskin. Kurasa kita jauh berbeda, kawan. Kita ingin merasakan keadilan. Propaganda tirani muka hukum selalu menggebu-gebu. Parodi penguasa untuk menjadi linglung masyarakat, mendewasakan simbol dan eksistensi tapi lupa esensi. Cukong-cukong selalu mematuhi kontradiksi. Keadilan sekarang cuma sebatas impian. Aturan ditegakkan bukan di lobi. Memohon keadilan tapi saklek dalam menegakkan. Tolong kami para penegak hukum. Kami cuma sebatas meminta bantuanmu untuk mengembalikan hak yang seharusnya didapatkan oleh korban. Karma selalu berlalu bagi mereka yang tidak percaya akan apa yang mereka buat. Maka hal itu juga yang akan mereka dapat. Dirimu bisa bersembunyi dari kesalahan yang kamu perbuat, namun tidak dari penyesalanmu. Kamu bisa saja bermain dengan dramamu, tapi tidak dengan karma.